Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah. Saya dari Program Studi Manajemen 2020 kelas MN 20A dari Universitas Nusa Putra. Di sini saya akan membahas tentang completing the accounting cycle atau penyelesaian siklus akuntansi. Sebelum masuk ke penyelesaian siklus akuntansi, ada yang tahu tentang pengertian akuntansi? Baik. Pengertian akuntansi terdiri dari 3 aktivitas. Yang pertama pengidentifikasian, yang kedua pencatatan, dan yang ketiga adalah penginformasian. Pengidentifikasian yaitu mengidentifikasi atau memisahkan data-data transaksi yang telah terjadi pada perusahaan. Yang kedua yaitu pencatatan. Pencatatan adalah mencatat bukti-bukti transaksi yang akan menjadi sebuah laporan. Kemudian penginformasian yaitu menyajikan informasi kepada user-user yang membutuhkan, seperti user yang ada di internal dan user yang ada di eksternal. Kemudian setelah mengetahui apa pengertian dari akuntansi, kita akan masuk ke completing the accounting cycle atau penyelesaian siklus akuntansi. Penyelesaian siklus akuntansi itu apa? Penyelesaian siklus akuntansi yaitu penyelesaian urutan-urutan transaksi atau aktivitas yang telah terjadi dari awal hingga akhir, seperti lingkaran yang tidak akan pernah terputus. Kemudian, aset. Aset dibagi menjadi aset lancar dan aset tetap. Aset lancar yaitu aset kas atau aset lainnya yang diperkirakan akan dikonvensi ke dalam kas, digunakan atau dibayar dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Selain ada kas, ada juga wesel bayar, hutang usaha, peralatan, dan beban dibayar di muka. Kemudian aset tetap. Aset tetap yaitu aset yang memiliki nilai ekonomis lebih dari 1 tahun, seperti gedung, perlengkapan kantor, kendaraan, dan tanah. Kemudian selain aset ada juga kewajiban. Kewajiban dibagi menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek atau kewajiban lancar yaitu kewajiban yang memiliki tempo pembayaran kurang dari 1 tahun dan harus dibayar oleh aset lancar. Contohnya yaitu hutang usaha, hutang gaji, dan pendapatan dibayar di muka. Kemudian kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang yaitu kewajiban yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Contohnya yaitu wesel bayar jangka panjang dan obligasi. Dalam penyelesaian siklus akuntansi biasanya digunakan neraca lajur. Apa sih neraca lajur itu? Neraca lajur atau sering disebut juga sebagai lembar kerja atau worksheet adalah sebuah laporan yang terdiri dari beberapa kolom yang memuat informasi data yang akan digunakan dalam laporan keuangan. Yang harus digunakan atau yang harus dipersiapkan ketika akan membuat neraca lajur, yaitu ada neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Format neraca lajur terdiri dari beberapa format, yaitu neraca lajur memiliki 8 kolom, neraca lajur memiliki 10 kolom, neraca lajur memiliki 12 kolom, dan neraca lajur memiliki 14 kolom. Tahap pembuatan neraca lajur yang pertama yaitu membuat format dan kolom neraca lajur. Pada tahap pertama ini kita harus mencantumkan judul dan periode dibuat neraca lajur tersebut. Contohnya seperti ini. Kemudian tahap yang kedua yaitu
mengisi jurnal penyesuaian dan neraca saldo. Kemudian kolom-kolom yang di sini disesuaikan dengan neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Tahap yang ketiga yaitu menghitung data-data yang telah dimasukkan ke dalam neraca lajur. Yang keempat yaitu memasukkan atau mengisi jurnal penyesuaian laba rugi yang telah dimasukkan ke dalam neraca lajur tersebut. Selanjutnya ada proses tutup buku. Proses tutup buku ini biasanya dilakukan pada akhir periode untuk menutup akun-akun nominal sementara. Akibat penutupan ini, akun-akun akan menjadi nol pada awal periode akuntansi. Akun yang akan ditutup yaitu akun-akun nominal dan akun pembantu modal. Akun nominal yaitu pendapatan dan akun pembantu modal yaitu PRIP atau penarikan pribadi. Selanjutnya saya akan memberikan contoh pembuatan penyelesaian siklus akuntansi menggunakan neraca lajur. Diketahui bahwa sebuah perusahaan Jaya Abadi pada periode 31 Desember 2020 memiliki kas sebesar 2.000, piutang usaha sebesar 1.000, perlengkapan 1.500, tanah sebesar 20.000, peralatan 1.500, utang usaha 200, modal 18.000, pendapatan 9.400, beban sewa 1.600, sehingga totalnya menjadi 27.600. Kemudian pada jurnal penyesuaian, di sini dikatakan bahwa pendapatan jasa yang belum dicatat yaitu sebesar Rp600. Maka kita simpan pada jurnal penyesuaian di sini di penyesuaian yaitu pada akun piutang dan pada akun pendapatan. Karena di sini adalah pendapatan yang belum dicatat yaitu sebesar Rp600, maka Rp600 di piutang usaha pada debit dan pendapatan sebesar Rp600 pada kredit. Nah, kemudian setelah melakukan penyesuaian, maka yaitu tahap selanjutnya adalah menghitung neraca saldo dan jurnal penyesuaian, kemudian disimpan pada neraca saldo setelah penyesuaian. Kemudian berarti 2.000 pada kas. Karena piutang usaha di sini dicatat 1.000 dan kemudian pada jurnal penyesuaian ada 600, maka kita tambahkan 1.000 ditambah 600 menjadi 1.600. Kemudian pada perlengkapan tidak ada, maka kita tinggal memindahkan tanah, pindahkan juga, kemudian peralatan, nah selanjutnya pada akun pendapatan. Pada akun pendapatan di sini tercatat 9.400. Kemudian pada penyesuaian ada 600. Maka kita jumlahkan kembali menjadi 10.000 ya. 9.400 ditambah 600 jadi
10.000. Kemudian beban sewa ada 1.600. Nah, setelah menghitung neraca saldo setelah penyesuaian, maka langkah selanjutnya yaitu memindahkan ke laporan laba rugi dan neraca. Yang dipindahkan ke laporan laba rugi yaitu hanya akun-akun beban saja. Kemudian yang dipindahkan ke neraca yaitu akun-akun aset ya, atau harta. Maka yang dipindahkan hanya yang ke laba rugi yaitu dari pendapatan berarti ya. Di sini pendapatan dan beban sewa. Maka dipindahkanlah 10.000 di kredit dan 1.600 pada debit. Selanjutnya yang masuk ke neraca berarti adalah kas, piutang, perlengkapan, tanah, peralatan, utang usaha sampai dengan modal. Berarti 2.000, 1.600 pada piutang usaha, 1.500, kemudian 20.000 pada tanah, 1.500 peralatan, pada utang usaha sebesar 200 dan modal